Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Catur Haji Putra. Kali ini saya ada servisan ya, Samsung Galaxy J3 yang tahun 2017 ini, atau Samsung Galaxy yang J330G. Jadi untuk kronologinya, HP ini barusan kena air ya, barusan masuk air, lalu sama pemiliknya itu langsung dibawa ke counter. Jadi tadi bisa dilihat ya, bahwa untuk volumenya gerak-gerak sendiri seperti itu. Tapi untungnya ini HP baru saja ya, baru saja jatuh ke air. Tadi ada kebetulan di sini kan musim hujan, jadi pada saat mbaknya jalan itu HP-nya jatuh masuk ke air. Dan awalnya untuk HP ini nggak masalah ya, bilangnya user, baru setelah 3-4 jam baru keluar volumenya. Jadi volumenya nekan-nekan sendiri seperti itu, padahal untuk volumenya nggak ditekan. Jadi saya putuskan langsung bongkar saja ya, langsung bongkar saja. Setelah dibongkar baru dibersihkan, setelah itu kita cari untuk yang shortnya di mana. Dan untuk Samsung J330G ini atau J3 2017 ini untuk pembongkaran lewat depan ya, melalui LCD. Dan ini ngeri-ngeri sedap ya, ngerinya kalau kita salah nyopot LCD bisa wassalam ini ya, resikonya lumayan. Tapi misalkan kasusnya down, ini juga harganya juga lumayan kalau di saya. Dan ini setelah LCD kita copot dengan cara biasanya, dengan dipanasi blower, anginnya 1 dan panasnya 1, lalu kita buka untuk bautnya. Nah ini bisa dilihat setelah terbuka ini masih banyak airnya ya, maksudnya ada bukan bekas air tapi benar-benar air yang masih ada di dalam mesin seperti itu. Jadi saya lap saja menggunakan tisu, lalu saya lepaskan untuk baterainya, dan untuk baut mesinnya saya lepaskan. Nah ini mesin sudah terlepas, untuk soket-soketnya kita lepaskan dulu dan mesinnya saya angkat. Setelah itu saya menggunakan tisu ya. Setelah mesinnya terlepas bisa dilihat seperti ini, ada bekas kayak terbakar ya di kalengannya. Kemungkinan itu short dari kapasitor yang di LCD biasanya. Setelah frame saya bersihkan dengan tisu, kita lanjut ke mesinnya. Dan di sini saya lepas untuk kameranya. Karena di sini untuk kaleng-kalengnya saya lihat beberapa nggak terkena air ya, tidak basah. Dan untuk kalengnya untuk Samsung ini beberapa ada yang di paten, istilahnya dikasih timah seperti itu. Jadi nggak saya buka daripada resiko. Jadi saya bersihkan dulu untuk bagian luar mesinnya dulu, karena di sini kita juga menghindari resiko ya, karena HP masuknya dalam kondisi nyala. Jangan sampai setelah kita eksekusi malah HP-nya mati.
bisa wassalam kita, sadaqallahu lagi ya. Bisa teker kita. Jadi di sini langsung saja yang saya lepas untuk kaleng yang ada bekas terbakarnya. Ini bisa jadi dari dalam, bisa jadi dari luarnya. Kalau yang dari luarnya mungkin dari kapasitor LCD, karena di situ langsung dengan paling dekat dengan kapasitor LCD. Dan ini setelah saya lepas menggunakan blower panasnya 4,5 dan anginnya 2 sampai 3 ya, ini terlepas. Dan setelah terlepas saya cek untuk di dalam kalingannya tidak ada korosi ya, dan tidak ada air sepertinya. Jadi di sini langsung saja saya bersihkan menggunakan thinner dan sikat gigi untuk mengangkat sisa-sisa air yang masih ada. Dan ini saya sikat bolak-balik ya, secara merata. Setelah saya bersihkan dengan thinner, langsung saya keringkan menggunakan tisu. Setelah saya bersihkan, saya keringkan dengan tisu, langsung saya keringkan lagi dengan blower ya, dengan setelan hangat saja, anginnya 1, panasnya 1. Dan di sini blower yang saya pakai ini 850A ya, versi KW tadi. Dan di sini setelah saya hangatkan dengan blower dan dirasa sudah kering, lalu saya cek untuk bagian LCD-nya. Dan untuk bagian LCD-nya ini saya lihat memang ada korosi untuk di kapasitornya. Di balik solasi kuning itu kan ada kapasitor. Itu saya lihat ada korosinya, jadi saya buka untuk solasinya dulu dan saya bersihkan dengan thinner. Tapi di sini saya sangat hati-hati ya untuk pembersihannya, takutnya thinnernya masuk ke sela-sela LCD-nya. Di sini setelah saya bersihkan sana, saya lap dengan tisu, lalu saya hangatkan dengan blower setelan 1 dan anginnya 1, panasnya 1, angin 1. Setelah saya rasa kering, untuk mesin saya sudah bersihkan, untuk LCD juga sudah saya bersihkan, tinggal saya cek untuk mesinnya apakah ada yang konslet, karena tadi bisa dilihat untuk di awal tadi untuk volumenya naik sendiri ya, takutnya ada yang short di bagian volume. Setelah saya cek tidak ada konslet, jadi saya lanjut ke bodinya saya bersihkan. Di sini untuk analisa saya kemungkinan di tombol power, kalau nggak tombol on off. Dan ini untuk tombol on off nya ini saya lepas dulu ya, karena tertutup dengan buzzer. Jadi buzzernya saya congkel dulu, saya lepas.
lalu saya bersihkan, baru nanti tombol on off dan tombol powernya saya cek menggunakan multitester. Dan di sini setelah saya cek untuk tombol on off nya, ternyata short ya, untuk tombol on off nya. Jadi tanpa ditekan tombol on off, jarum multitesternya langsung naik. Nah, seharusnya seperti ini, seperti tombol volume. Jadi apabila tidak ditekan tidak naik, tapi apabila tombolnya ditekan baru dia naik. Nah, ini ditekan baru dia naik. Kalau nggak ditekan itu harusnya nggak naik, tapi kalau nggak ditekan naik berarti untuk tombolnya short. Tapi di sini saya cek untuk tombol volume malah tidak ada masalah ya. Jadi yang bermasalah di tombol on off nya. Langsung saja saya congkel, saya lepaskan untuk tombol on off nya. Kebetulan untuk tombol on off di Samsung J3 2017 ini saya tidak ada stoknya ya. Jadi untuk tombol on off nya tidak ada stoknya, jadi saya akal saja. Dan ini untuk tombol volumenya juga saya lepaskan untuk saya bersihkan, takutnya ada sisa-sisa genangan air juga. Dan di sini setelah tombol volume dan tombol on off saya lepas, saya hangatkan menggunakan blower juga ya. Untuk anginnya 1 dan panasnya 1. Dan untuk tombol on off nya saya keringkan, dan juga untuk tombol volumenya saya juga keringkan menggunakan tisu. Nah, di sini saya tes kembali ya untuk memastikan tombol on off nya menggunakan multitester. Dan saya lihat memang short ya, memang bermasalah. Jadi karena di sini saya nggak ada stoknya, jadi saya putuskan untuk bongkar tombolnya saja. Untuk saya bersihkan dan istilahnya saya akal ya, biar tidak short. Sebenarnya kalau ada stoknya langsung diganti, langsung normal ya. Tapi karena saya nggak punya stoknya sedang habis, jadi ya gimana caranya gitu biar nggak terlalu lama untuk user menunggu. Dan di sini untuk mentul-mentulnya, untuk apa istilahnya ya, untuk switchnya itu saya lepas dulu, dan lalu kuningannya saya bersihkan karena di situ ada korosi ya, saya lihat. Jadi saya bersihkan. Nah, setelah saya bersihkan nanti tinggal saya cek menggunakan multitester. Jika sudah tidak short, tinggal saya pasang kembali untuk switchnya, untuk mentul-mentulnya itu, apa mentul-mentul itu, untuk switchnya, pokoknya untuk penekan itu, penekannya di tombol on off nya. Nah, ini sudah tidak short. Jadi untuk switchnya tinggal saya bersihkan juga dengan thinner. Nanti setelah saya bersihkan tinggal saya pasang kembali. Wah, ini suara motor ini. Ya, gimana lagi ya, kebetulan kantor saya ada di sebelah jalan raya, jadi kadang ada suara motor lewat gitu. Kadang ada suara pembeli. Nah, ini setelah saya cuci menggunakan thinner, saya bersihkan dengan tisu ya, saya keringkan dengan tisu, dan tinggal saya pasangkan nanti diakal menggunakan solasi.
dipaskan aja ya, dipasang, nanti tinggal ditutup dengan solasi. Nah, nanti setelah selesai semua tinggal kita cek lagi, itu aja. Lumayan susah ya, karena untuk switchnya sangat kecil. Sebenarnya kalau nggak mau repot tinggal ganti switch aja, selesai masalah. Tapi ya gimana lagi, untuk stoknya memang saya lagi kosong untuk switch Samsung Galaxy J3 2017 nya. Daripada user menunggu lama gitu kan. Ini saya paskan aja ya untuk tombol on off nya. Nah, setelah dirasa pas, tinggal saya tempelkan menggunakan solasi. Nah, ini tempelkan pelan-pelan ya menggunakan solasi sepresisi mungkin. Jadi kembali lagi ya, jika memang nggak mau repot tinggal belikan switch on off saja, langsung selesai masalah. Nah, ini setelah saya tempelkan menggunakan solasi, saya hangatkan menggunakan blower ya. Jadi saya solasinya sisanya saya gunting dan tinggal saya hangatkan menggunakan blower biar lebih rapi dan lebih melekat untuk solasinya. Jadi untuk solasi hangatkan menggunakan blower panasnya 1 dan anginnya 1 aja ya. Jangan terlalu panas biar nggak meleleh untuk solasinya. Setelah dihangatkan menggunakan blower sambil ditekan-tekan, dan ini saya cek kembali ya. Sebentar, saya bersihkan dulu. Nah, biar kelihatan multitesternya, bisa dilihat untuk jarumnya ya. Di sini setelan ohm ya yang saya pakai untuk pengecekan. Nah, ini kalau tidak saya tekan, untuk jarumnya nggak bergerak dan baru bergerak setelah saya tekan. Setelah itu tinggal saya cek untuk bagian-bagian lainnya ya. Bagian lainnya saya cek aman, tinggal saya pasang kembali untuk tombol on off nya dan tombol powernya siap dites. Jadi untuk di tombol on off dan tombol power itu ada semacam besi ya, semacam besi penyangga. Nah, ini saya pasangkan dulu, baru saya pasangkan kembali di tempat semula. Jadi ini untuk pemasangan saya pakai double tip saja. Jadi ini besi sebagai penyangga ya, biar untuk tombol switchnya itu tidak lepas.
pasangkan double tip secukupnya, lalu rekatkan dengan switch on off nya. Dan tekan-tekan sepresisi mungkin. Setelah itu tinggal saya pasang. Nah, itu sebagai penyangganya besinya itu. Karena kembali lagi untuk Galaxy J3 ini pembongkaran melalui LCD ya, jadi harus hati-hati karena bisa jadi saat kita melepas LCD, jika ada kesalahan malah LCD-nya ikutan rusak, akhirnya nombok, dan itu jangan sampai terjadi lah di kita. Walaupun beberapa kali mungkin ada insiden seperti itu, tapi kalau bisa dihindari, kita meminimalisir seminimal mungkin untuk resiko. Dan ini saya lakukan perakitan kembali ya untuk mesinnya. Setelah itu tinggal saya lakukan pengetesan. Jadi untuk switch kameranya juga kita pasang. Dan untuk mesinnya setelah presisi baru saya baut dan saya pasang kembali untuk soket-soketnya. Dan kembali lagi, sebelum ditutup harus kita cek dulu. Jika sudah clear, sudah tidak ada masalah, baru nanti kita lakukan pengeleman di LCD-nya. Karena kalau belum clear jangan sampai ditutup ya untuk LCD-nya, karena resiko nanti takutnya masih bermasalah, akhirnya kita harus bongkar LCD lagi, resiko LCD-nya pecah. Tapi kalau memang untuk sekali dua kali mungkin kejadian insiden LCD pecah itu wajar ya, tapi nanti kalau sudah terbiasa nanti bisa aman kok untuk pembukaan. Jadi walaupun beresiko harus pernah nyoba ya. Dan ini saya coba, saya nyalakan. Nah ini untuk LCD-nya nggak mau nyala. Nah ini di sini LCD-nya nggak mau nyala, ini kenapa ini? Nah, setelah saya cek kembali, saya buka lagi untuk LCD-nya, karena di sini nggak mau nyala ya, harusnya nyala karena awalnya untuk LCD-nya nggak ada masalah. Nah di sini ternyata saya baru sadar untuk yang tadi saya bersihkan, untuk kapasitornya belum saya berikan solasi ya, jadi ngeground istilahnya, apa namanya, gandeng ke body. LCD-nya jadi nggak mau nyala, dan saya beri isolasi kertas supaya nggak ngeground ke bodinya, karena bisa dilihat itu untuk bodinya terbuat dari seperti metal ya, seperti logam metal. Jadi untuk kapasitor LCD itu kemungkinan ngeground ke body itu sangat besar, makanya saya tambahkan untuk isolasi kertas. Karena saya isolasi yang seperti isolasi mesin yang warna kuning itu saya nggak punya, jadi saya pasangkan isolasi kertas saja. Dan ini saya tes kembali, dan
ternyata untuk baterainya juga habis ya. Nah, ini untuk pengecasan sudah normal, tidak ada masalah. Dan untuk backdoornya saya pasang juga, takutnya mungkin ada yang short juga di backdoor biar langsung ketahuan. Tapi untuk LCD di sini belum saya lem ya, belum saya lem, hanya saya lakukan pengecasan tadi, sudah normal, tidak ada masalah. Nah, ini saya buka kembali untuk mempresisikan backdoornya, karena takutnya nanti LCD-nya ketekan jadi ikut pecah nanti. Jadi saya lepas biar aman, dan saya pasang untuk baut-bautnya. Nanti kadang short itu juga bisa dari baut, juga kadang ada ya kasus short, jika dipasang baut dia short, jika nggak dipasang dia nggak short, seperti itu. Jadi di sini untuk memastikan saya baut sekalian baru saya tes. Dan ini saya preskan untuk soket LCD-nya. Nah, ini saatnya saya coba ya. Bismillah. Nah, langsung nyala. Langsung loading Samsung, keluar logo Samsung. Tapi di sini untuk HP ini anehnya, tadi di awal kan HP-nya normal ya, tidak ada masalah. Tapi setelah saya reparasi, setelah saya hilangkan yang short, ini untuk HP malah seperti habis di wipe data ya, habis di hard reset. Jadi HP kembali ke pengaturan awal kembali. Tapi nggak masalah, karena di sini saya infokan untuk ke usernya, ini nggak masalah. Jadi nanti tinggal dimasukkan email usernya saja. Sini saya tes untuk layar sentuhnya nggak ada masalah, untuk tombol volume dan tombol on off nya juga sudah normal. Jadi langsung saja saya lakukan pengeleman. Sini saya seperti biasa menggunakan lem T8000 ya, T8000 yang warna putih. Untuk lem LCD sebenarnya bebas ya, bisa T8000, bisa T7000, mau yang warna hitam mau yang warna putih sama saja menurut saya. Hanya saja untuk warna putih biasanya keringnya agak lama daripada yang hitam. Setelah saya lumuri lem untuk samping-sampingnya, tinggal saya pasang untuk soket LCD-nya. Dan untuk LCD-nya tinggal saya tekan sedikit, karena memang untuk LCD ini masih bawaan pabriknya ya, jadi belum pernah ganti kayaknya. Karena saya pasang langsung presisi. Karena untuk sekarang untuk LCD Samsung sangat susah ya cari yang presisi seperti bawaan pabrik. Biasanya pasti agak lebih tebal, kalau nggak gitu untuk lubang-lubang tombol home-nya itu nggak bisa presisi seperti itu. Tapi karena ini langsung presisi.
Dan ini setelah saya lem langsung saya rekatkan menggunakan solasi ya, untuk mengurangi resiko LCD pecah. Kadang saya bisa menggunakan karet, tapi untuk akhir-akhir ini saya sering menggunakan isolasi karena sempat beberapa kali menggunakan karet LCD-nya pecah untuk touchscreen-nya. Jadi saya lebih menggunakan isolasi. Mungkin cukup itu video dari saya. Jika ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Dan akhir kata dari saya, tetap selalu jaga harga servisan. Terima kasih.